Bil loh. Iya, ngebayarin kan. Semua uangnya dikasih loh. Masih nggak dapet, masih kecewa. Dan di kita masih ngeributin masalah split bill atau enggak. Iya. Semua harta benda dikasih aja masih bisa nggak dapet, sesusah itu. Orang yang berharap atau cowok yang saya underscore atau garis bawah cowok yang berharap bisa split bill, saya nggak ngerti rasa malunya itu di mana. Oke, selamat datang di IP baru kita di Pikiran Si Boy, Dunia Dalam Bencana. Hari ini kita akan bahas di IP ini, kita ngelihat sebuah berita tapi dari sudut pandang yang agak sedikit berbeda. Bareng Michael George di sini. Ya, halo Koko Boy. Kita lagi rame banget berita tentang Fat Cat. Fat Cat kok. Fat Berita Cat. bunuh diri ya. Berita suicide ya, bunuh diri. Kenapa tuh, Kal? Jadi nih kok, si Fat Cat ini dia ngejar-ngejar seorang wanita. Masih dikejar nih ya? Masih kejar. Betul. Ya udah gak ngejar sekarang mah. Betul, maksudnya belum jadian nih. belum jadian. Masih proses ngejar. Oke. Dan berujung bunuh diri karena dikecewakan. karena dikecewakan. Oke. Chat terakhirnya sih dia minta McD kok. Tapi si ceweknya bilang, lu beli aja sendiri, kerja lebih keras. Oke, makanya di jembatan tuh ada banyak McD ya. Banyak McD kalau kok tahu ya. Terus dia juga udah hampir kasih si cewek totalnya 1,1 miliar di umur 21 tahun. Oke. Di video kali ini kita nggak akan ngebahas Fat Cat ini jauh lebih dalam lagi seperti apa, karena mungkin sudah banyak berita yang bahas dan saya juga ngedengar full komplit ceritanya dari Detektif Aldo. Seru juga. Oh iya, aku ya, juga sama diceritain sepanjang itu. Kita akan ngelihat hal ini dari sisi yang berbeda. Seperti biasanya Pikiran Si Boy itu punya platform. Iya. Dengan kondisi Fat Cat kayak gini, semoga saja dari saya pribadi bisa bikin sebuah kesadaran untuk orang-orang yang masih ngeributin masalah split bill. Kok masalah split bill kok? Fat Cat ini gak split bill loh. Iya, ngebayarin kan. Semua uangnya dikasih loh. Masih gak dapet, masih kecewa. Dan di kita masih ngeributin masalah split bill atau enggak. Iya. Semua harta benda dikasih aja masih bisa nggak dapet, sesusah itu. Obrolan ini akan saya parameterin sebelum saya diserang para SJW mengenai hal ini. Saya akan obrol ini khusus untuk para lelaki. Oke. Yang masih ngotot untuk split bill. Karena beberapa orang bilang bahwa ya kenapa sih enggak split bill? Kita kan udah setara. Semua orang punya penghasilannya sendiri. Berkaca dari kasusnya Fat Cat yang segitu besarnya kasus ini, ya walaupun tidak bisa dibilang pinter banget si Fat Cat-nya, tapi bucin banget, ya kita bisa lihat orang sebucin itu masih bisa dikecewakan. Kalau orang yang bilang, oh berpasangan itu mudah, mencintai seseorang itu tidak sekompleks itu. Kalau ngelihat si Fat Cat, apa yang kurang? Saya nggak bilang ceweknya yang salah ya. Iya. Iya dong. Karena kan ketika kita berusaha untuk mendekati orang lain, kita kan nggak tahu dia seperti apa. Kita kan pasti all out dulu nih. Iya. Fat Cat sudah all out menurut saya. Tapi tetap nggak dapet. Dan kalian para laki-laki nggak modal masih bisa bilang untuk split bill ketika date pertama atau pertemuan pertama atau seterusnya. Sebelum nikah ya udah kita split bill dulu. Kamu split bill gak? Enggak kok. Bener. Aneh gak? Enggak aneh sih. Ngebayarin orang tuh aneh gak? Awalnya aneh. Ngebayarin PDKT-an ya? Iya. Terus kenapa bisa jadi gak aneh? Ya lama-lama udah terbiasa kali ya kok ya. Oke. Versinya saya, fundamentalnya sebuah pacaran. Bukan, sebuah rasa yang dinamakan kasih sayang. Itu tuh versinya saya itu adalah memberikan dulu, giving. Memberikan dulu. Iya, berarti bukan Fat Cat taking. salah nih. Iya betul, saya nggak pernah bilang Fat Cat salah. Oke. Memberikan sesuatu adalah bentuk dari kasih sayang. Jadi nggak ada, gue sayang deh sama elu. Boleh nggak gue minta motor? Bodoh apa tolol? Iya. Ngerti nggak maksudnya? Gue sayang deh sama anak gue mau kasih dia
yang terbaik, A, B, C, gitu D, ya. E, F yang sampai kita juga nggak bisa ngomong. Bukan minta. Sama, kamu jadi anak. Kamu sayang nggak sama orang tua? Sayang. Mau minta apa? Ngerti nggak? Aneh nggak pertanyaannya? Iya. Betul. Dan ini kasus split bill itu hal yang paling nggak masuk akal gitu loh. Lu berusaha untuk punya sebuah perasaan atau berusaha mengasihi orang untuk jadiin pasangan, rekan atau pacar, tapi hitung-hitungan depannya. Kalau kayak gitu sewa aja yang kayak di Jepang sehari gitu, 2 hari itu pun kayaknya dibayarin makannya. Iya benar dibayarin. Iya benar. Aneh nggak? Makanya menurut saya big issue-nya orang yang berharap atau cowok yang saya underscore atau garis bawah cowok yang berharap bisa split bill, saya nggak ngerti rasa malunya itu di mana. Oke. Karena ketika nanti dia menikah, dia kan pasti akan menaungi keluarganya, bertanggung jawab terhadap tagihan listrik, air, cicilan rumah, keinginan istri, segala macam kebutuhan keluarga ya most likely atau kebanyakan ya di cowok. Iya kok. Tapi masih ada fenomena cowok bilang, ya elah, gue mah split bill aja. Tapi kan split bill itu kan sebenarnya budaya dari barat kok ya. Kalau ngebayarin tuh biasanya budaya Asia mungkin. Oke. Daerah sebelah kanan ya. Siap. Menarik. Jawaban pertanyaannya bagus. Jawaban saya adalah di barat. Versinya saya. Oke. Wanitanya yang malu untuk dibayarin karena dia merasa belum tentu jadi sama laki-lakinya. Bukan laki-laki yang punya pertimbangan untuk tidak ngebayarin. Oke. Mindsetnya di situ ya? Iya dong. Fundamentalnya dulu nih. Di barat pun masih ada kok orang kita nongkrong alkohol. Ya udah gue bayarin ya meja ini. Ada nggak? Ada. Kita nongkrong di bar gitu. Gue bayarin ya. Itu orang lain. Ada prestisnya kita, ada kebanggaannya kita ketika ngebayarin orang lain. Iya. Tapi karena si perempuan ini merasa belum tentu gue jadi sama dia dibanding gue punya hutang budi atau apa dan belum tentu gue cocok. Gitu betul. Ya? Baru perempuannya bilang, oh enggak deh, it's okay. Kita split bill aja. Tapi dari sisi wanitanya. Ini yang menarik. Iya, jangan sampai yang cowok mau punya pasangan dan minta split bill. Kalau kata Adriano Colby sih itu red flag ya. Itu red flag ya? Banget sih. Iya. Buat di Gen Z kalau misalnya yang nonton ini kalian yang belum menikah atau berpacaran aja udah split bill, itu sih lumayan parah lah ya. Parah sih. Atau belum melek mungkin kalau kebanyakan nonton budaya barat. Kan reels semuanya rata-rata dari barat ya. Iya berarti siap-siap aja. Berarti semua yang akan kalian hadapi di rumah tangga ya suami atau calon suami kalian ya gak sesiap itu. Apalagi untuk orang yang cowok pacaran putus tagihan. Oh itu gak masalah banget sih. Itu banyak kan? Banyak. Kasusnya banyak kan? Iya. Ditagih udah kosnya berapa apa segala macam ya karena ya semuanya butuh komitmen. Kamu punya motor kan? Punya. Motor punya kan? Punya. Oke. Sama motor kamu dikasih apa? Nggak dikasih apa-apa sih. Dibikin nyampe gitu kalau jalan. Betul, jalan. sepakat. Tapi motor butuh maintenance nggak? Butuh. Lah iya. Motor tuh ada oli, ampas rem, belum ban, botak segala macam. Terus sosok manusia rencananya jadi calon seumur istri hidup, kita gitu ya? Seumur hidup. Pertemuan pertama boleh nggak kita split bill? Kalau di Asia kok mungkin mindsetnya kan gimana tuh? Kalau tadi di barat kan ceweknya yang minta. Betul. Kalau di Asia? Kalau yang saya tahu sebagai orang yang mainnya nggak jauh banget, tapi secara pribadi dengan ekonomi menengah ke bawah, yang saya mengerti dari sebuah kasih adalah pemberian. Kalau kita nggak siap ngasih, berarti kita nggak siap untuk bareng sama orang itu. Oh intinya di situ. Intinya di situ. Okay. Dan biasanya yang saya tahu ketika cowok atau teman-teman saya mau punya pacar, dia tidak bisa split bill dan malu melakukan split bill yang direncanakan perginya yang diturunin. Contoh, kamu punya uang cuma 50.000, tapi mau punya pacar. Bukan nyari resto seorang 50.000 di split bill, tapi nyari resto yang bisa seorang 15.000.
Jadi 15-15 tuh. Betul, ya. Betul, 50-nya jadi masih cukup. Bukan minta split bill ya, tapi turunin standar restonya. Betul, nggak gitu usah ya. Orang yang berpendidikan deh. Iya. Kita lihat yang fenomena-fenomena di mana sih tuh, yang fashion show yang Cepmek tuh segala Citayam Fashion Week. Iya. Sealay-alaynya mereka, laki-lakinya tuh masih ngebayarin ST cekek. Iya bener. Iya nggak? Oh iya bener. Setiap juga ditanya, sealay orang itu, setidak menariknya mereka di mata kita yang menonton. Underscore ya, buat kalian yang merasa tidak menarik, buat saya tidak menarik, mereka masih punya perasaan untuk ngebayarin ceweknya untuk beli sesuatu. Pernah nggak dari Citayam Fashion Week bilang split bill atau masing-masing BM gitu? Kalau kita temenan oke lah. Kalau jalan yuk, oke. Mau kemana kita? Nongkrong. BM ya? Orang kita nggak punya tendensi apa-apa. Kita kan temenan. Ya bayar masing-masing kayaknya normal gitu loh. Pacaran split bill. Oke kok. Next kita lompat dari split bill kok. Lanjut bahas Fat Cat kali ya mungkin ya. Iya, versinya saya yang bisa diambil dari Fat Cat, memang si perempuan ini sekompleksitas itu. Cewek sekompleks itu. Tidak ada yang mengerti gimana cara pikirnya. Kalau sudah mengerti biasanya menikah. Karena sudah saling mengerti. Tapi kalau dibilang bisa disamaratakan ini itu, kayaknya nggak bisa. Belajar dari kasus Fat Cat lewat saya punya pikiran bahwa sesusah itu memang untuk memahamin seorang perempuan. Itu kesimpulan video ini berarti. Kesimpulannya susah. Betul, sesusah itu. Sampai orang aja bisa bunuh diri loh. Uang udah dikasih, dia makan udah hemat, kurang apa? Ganteng-ganteng gitu ya. Iya, tapi kan gini loh. Ketika kita berusaha berhubungan, kan dua arah ini harus sinkron kan, saling bangun jembatan kan. Tapi jembatan yang dibangun udah setotalitas itu aja masih nggak dapat. Dan kalian masih ngeributin masalah split bill atau tidak, itu sulit lah ya. Itu jangan deh. Jadi intinya ketika kalian memang bilang punya pasangan itu susah, ya memang diakui. Dan korbannya sudah ada dan banyak. Tapi bisa nggak awalan ketika kalian berusaha mulai berhubungan, ya contohlah Fat Cat ini, totalitas. Mungkin yang kurang dari Fat Cat itu, kalau konklusi dari video ini, parameter. Harus ada batasan. Segala sesuatu setiap harus ada batasan. Contoh, kamu kan waktu itu PDKT lama tuh. Iya. Ya kan, tanya kapan rencananya mau jadian. Kamu nanya kan? Nanya. Kapan? Apa standarnya? Setiap orang harus ada standar itu. Sama kalian udah pacaran lama, kasih parameter kapan lu mau nikah. Kalau nggak ada parameternya, tinggalin. Buat apa? Gitu ya. Loh, iya kan semua ada parameternya. Iya sih. Iya kan? Iya. Punya anak aja versinya pemerintah di atas 21 kan, baru boleh menikah. Itu ada parameter. Biar jelas gitu. Betul. Punya SIM, ya harus punya parameter. Minimal umur 17. Biar apa? Punya insting mengenai kecelakaan, ada tanggung jawabnya, ada. Lah terus kalian berhubungan ya harus ada parameter. Kapan rencana merit? Apa yang masih kita belum cocok? Kira-kira merit kita tuh butuh budget berapa? Adat mana yang mau kita? Itu kan obrolannya panjang sekali. Tapi kalau misalnya kapan merit? Gampang lah, nanti aja tinggalin lah, mau ngapain. Bener juga sih. Ya kebetulan di Fat Cat tidak punya parameter itu. Gak punya dia. Gak punya. Tapi dia pacaran atau masih PDKT sih kok? Secara status nggak tahu. Kayaknya sih masih berusaha melakukan pendekatan ya. Pendekatan ya. Tapi yang dilakukan terlalu all out itu nggak baik ya. Mungkin cringe kali kok ya jatuhnya ya. Ya tapi mungkin terlalu all out. Jadi kalau yang gitu si cewek maksudnya. Dimanfaatin doang gitu, ilfil. Kita nggak ngomongin ceweknya ya, karena si ceweknya kan sebuah X yang banyak susah sekali faktornya. Iya. Kita ngomongin cowoknya. Kalau misalnya dia sudah setotal itu dan tidak dapat, apalagi kalian deh yang nggak total amat. Itu aja intinya pembicaraan ini ya. Dan kalau misal kalian memang rencananya sudah all out, kalian ada di jalan yang benar. Tapi biar tidak jadi seperti Fat Cat, minimal punya parameter. Kok gue udah all out sama dia, gue kasih ini kasih itu, kok responnya beda ya? Kok gue nggak bisa jalan sama dia? Ya udah, bisa loh cari yang lain. It's okay. Mungkin itu aja sih dari video ini. Ya, tapi itu keresahan yang wah gila banget sih kasus Fat Cat ini. Buat nge-solve masalah per-split bilan di Gen Z sekarang yang menurut cowoknya itu adalah hal yang lumrah. Tapi kalau sudah ditolak
sama ceweknya untuk ya udah kita split bill aja ya, aku nggak enak, ya nggak bisa ngomong kita. Oke, itu aja dari video kali ini, semoga bermanfaat update beritanya. Ketemu lagi di next episode di Dunia Dalam Bencana selanjutnya. Anjay, Dunia Dalam Bencana ya. Dunia Dalam Bencana. Thank you, see you. Dadah.